Halo teman-teman, kali ini gue mau mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Teklan. Kali ini gue berangkat dari rumah orang tua gue di salah satu kota di Jawa Tengah yang berjarak kurang lebih 4-5 jam naik motor menuju basecamp Teklan. Sebelum berkendara lebih jauh, gue mau penuhin amunisi dulu ya buat kendaraan gue supaya tidak perlu lagi berhenti di tengah jalan nanti untuk isi amunisi. Di pendakian kali ini gue tidak sendirian. Nantinya akan ada satu orang lagi temen gue dari Jakarta yang sudah sering naik gunung bareng gue. Dia naik kereta dari Jakarta dan kita akan bertemu nanti di stasiun Poncol Semarang. Jadi kali ini gue akan nyamperin dia dulu ke stasiun Poncol Semarang untuk kemudian nanti naik motor bareng menuju basecamp Teklan. Setelah beberapa saat, akhirnya gue tiba di Semarang. Namun karena teman gue juga belum sampai, gue memutuskan untuk menunggu sambil main ke Eiger sebentar. Setelah dari Eiger, gue langsung menuju ke stasiun untuk menemui teman gue yang sudah datang dari Jakarta. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tuh bilang. Sebelum menuju basecamp, kami mampir sejenak di minimarket untuk membeli perbekalan logistik pendakian kami. Giliran ada tester, semangat banget. Enak tapi. Itu manis, itu beda. Kantongin. DP monyet. Beres berbelanja, kami langsung berkemas untuk kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju basecamp Teklan menggunakan motor. Sekitar pukul 10 malam, kami tiba di basecamp Teklan. Kami langsung mengurus simaksi pendakian dan mencatat barang apa saja yang kami bawa untuk kemudian diserahkan ke pihak basecamp, supaya esok pagi kita tinggal berangkat saja. Oh iya, di luar dari biaya booking online yang dibayarkan lewat web, di basecamp ini juga dikenakan biaya tambahan sejumlah Rp35.000 per orang. Biaya ini merupakan biaya basecamp dan juga besok pagi kita dapat free satu nasi bungkus yang bisa dijadikan sarapan atau dibawa naik untuk dijadikan bekal makan siang di jalur. Di jalur Teklan ini terdapat ojek dari basecamp sampai pos 1 seharga Rp40.000 per orang. Dengan menggunakan ojek, kita bisa memangkas waktu pendakian yang tadinya bisa sekitar 1 jam kalau berjalan kaki, menjadi hanya kurang dari 15 menit saja. Naiklah lampu. Baik, sebelum kita memulai perjalanan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran, keselamatan, dan dapatkan cuaca yang cerah dari berangkat sampai kita turun kembali ke rumah. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kami memulai trekking melalui jalur Teklan ini pada pukul 7 pagi. Beruntungnya kami, pagi ini cuaca amat sangat cerah. Meski dengan cuaca cerah seperti ini, bisa cepat menguras tenaga karena panas. Sejak awal trekking, kontur jalur langsung nanjak dan minim bonus. Jalur berakar masih mendominasi, dan vegetasi masih cukup tertutup dengan pohon tinggi yang masih bisa memberikan teduh dari panasnya sinar matahari. Saat melakukan registrasi ulang, nantinya kalian akan mendapatkan selebaran flyer seperti ini, yang isinya terdapat peta dan kontak informasi basecamp Merbabu via Teklan, serta estimasi perjalanan dan juga himbauan serta larangan yang ada di jalur Merbabu via Teklan ini. Sejauh yang gue tahu, untuk pendakian Merbabu ini di semua jalur masih menggunakan sistem booking online ya, baik camp maupun tektok.
wajib registrasi online melalui website booking online Merbabu. Kelebihan dengan adanya sistem registrasi online ini adalah bisa membatasi jumlah wisatawan yang masuk ke kawasan gunung. Setelah menempuh waktu 1 jam, akhirnya kami tiba di pos 2. Di pos 2 ini terdapat shelter dan juga ada sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi air. Di pos 2 ini juga Merbabu sudah mulai menampakkan keindahannya ya. Seberes beberapa saat beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Kembali dengan jalur yang terus menanjak. Karena matahari yang cukup terik dan jalur yang semakin terbuka dengan minimnya pohon tinggi, mengakibatkan tenaga cukup cepat terkuras. Apalagi awal trekking memang terasa cukup berat, karena tubuh masih berupaya menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Semakin naik, jalur semakin terbuka dan minim pepohonan. Kita bisa melihat ke belakang pemandangan yang disajikan dari Merbabu ini. Inilah keuntungan jika melewati jalur yang terbuka. Bisa melihat pemandangan jauh saat cuaca cerah. Sekitar 30 menit berjalan dari pos 2, kami sampai di Akasia Kembar. Tempat ini terdapat di antara pos 2 dan pos 3. Setelah kasih kembar, kita mendapatkan view yang wow. Tapi areanya sangat terbuka, jadi ketika lagi panas akan sangat amat terasa menyengat. Ada orang tuh dan ke arah situ nanti. Setelah melewati Akasia Kembar, kita kembali bisa berteduh di Akasia Tunggal. Di sini terdapat beberapa pohon yang bisa dijadikan tempat berteduh dari panasnya matahari. Akasia Tunggal. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 setelah beristirahat beberapa saat di Akasia Tunggal. Bisa dilihat di sini vegetasinya amat sangat terbuka, jadi akan sangat amat menguras tenaga jika sedang terik seperti ini. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri dengan membawa topi atau pelindung diri yang cukup dari matahari saat hendak lewat jalur ini ya. Sekitar 90 menit dari pos 2, kami tiba di pos 3. Di pos 3 ini tempatnya cukup luas, bisa dijadikan opsi tempat camp jika terlalu sore tiba di sini. Meski jadinya terlalu jauh jaraknya nanti ketika summit. Di pos 3 ini konturnya terbuka, dengan view bisa memandang jauh ke gunung-gunung lain di Jawa Tengah dan bisa melihat ke arah puncak pemancar. Setelah 45 menit melewati jalur naik yang terbuka dengan teriknya matahari, kami tiba di pos 4 sekitar pukul setengah 11. Di pos 4 ini banyak sekali titik camp yang bisa dijadikan opsi untuk mendirikan tenda. Bisa di sisi bawah maupun di sisi atas. Gua rasa ini akan cukup sampai puluhan tenda, jadi tidak perlu khawatir akan kehabisan lahan untuk mendirikan tenda. Kami beristirahat sejenak di pos 4 ini. Di sini minim pepohonan, jadi sepintar-pintarnya kalian aja saat rehat di pos 4 ini supaya tidak terpapar matahari terlalu lama saat beristirahat. Wow.
nyari tempat yang agak teduh. Kita mau makan. Dari pos 4, kami beranjak naik. Ini bisa. 45 menit dari pos 4, kami tiba di Watu Gubuk. Karena sudah tengah hari, kami memutuskan untuk beristirahat makan siang di sini karena di sini lumayan ada tempat teduh untuk beristirahat. Di Watu Gubuk sini nampak kecantikan dari merbabu di lerengnya yang hijau dengan gumpalan awan yang cerah. Di sini kami beristirahat makan siang dengan bekal yang didapat saat membayar biaya tambahan 35.000 tadi malam di base camp. Mau lunch. Kita mau makan siang dulu. Sekarang kita mau makan siang dulu karena udah waktunya makan siang biar ada tenaga. 0,5 juga oke. Kita lihat menunya, ada kerupuk, ini ada tempe orek, ini ada endok bacem, ini ada Bagi dong doknya. nasi. Kan tuh sama juga, ada endoknya juga. Oke, mari makan. Setelah 1 jam beristirahat, makan siang dan sempat merem sejenak, pukul 12:30 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak pemancar, di mana target ngecamp kita hari ini adalah di puncak pemancar. Masih dengan kondisi yang terik dan jalur yang terus menanjak, meskipun sesekali kabut turun, hal ini cukup membantu mengurangi panas terik matahari yang menyengat pada tubuh. Namun, hal tersebut beriringan dengan membuat suhu menjadi lebih dingin. Dan di saat seperti ini, sebisa mungkin badan kita harus terus bergerak supaya badan tidak kedinginan terkena dinginnya kabut. Izin nanti. Nangis ormas nangis ormas kok. Bising. Okay, finally. Wow, what is that? Manjar. Guys, one thing. Wow. Dan akhirnya, setelah menempuh waktu kurang lebih 6 jam berjalan, pukul 1:30 siang kami tiba di puncak pemancar, tempat di mana kami akan mendirikan tenda untuk menginap malam ini. Puncak pemancar ini berada di punggungan gunung, jadi ada kemungkinan terpaan angin cukup kencang dari kedua sisi yang bisa mengarah langsung mengenai tenda. Jadi, pastikan jika mendirikan tenda di sini untuk memasang dengan benar dan pasak yang kuat. Gue berkeliling sejenak untuk melihat lahan mana yang pas untuk kami akan mendirikan tenda. Setelah menimbang berbagai kondisi, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di balik batu besar ini. Setidaknya, batu ini bisa menghalangi terpaan dari salah satu sisi. Jam 2, beres pasang tenda, terus masukin semua barang. Cuacanya sejuk, bikin lapar. Mari makan. Habis makan jangan lupa
kasih asupan vitamin C buat tubuh. Ini kalau di Jawa Tengah namanya jeruk guys. Kalau ini beruk. Mantap. Kita sedang diincar warga lokal. Ini warga lokalnya. Kita dipantau. Kabur dia. Takut sama babonannya nih tuh. Emaknya marah-marah nih bawa pentung. Entut. Lu cerita yang lain apa? Apa emang base camp Ngajak di petak sini ya? umpet dia. Udah siap sedia di depan tenda garuk-garuk. Makanya mandi, minimal mandi lah. Tinggal garuk-garuk mulu. Apa lu lihat-lihat? Nggak jadi. Tenda telah berdiri. Perut pun sudah terisi. Saatnya menikmati sore terbaik yang ditawarkan merbabu melalui jalur ini.